Kisah Malaikat Harut Marut. Raja Nebukadnezar, pemimpin Babilonia, begitu terkagum-kagum dengan kemampuan ilmu sihir. Menurutnya, melalui sihir ia bisa melakukan berbagai hal untuk melanggengkan kekuasaannya. Maka dikumpulkannya para ahli sihir yang ada, dibina dan diasah keterampilan sihirnya, dan dijadikannya mereka pengikut setia raja yang mendapatkan kedudukan istimewa terhormat di lingkungan kerajaan. Raja Nebukadnezar selanjutnya meminta para ahli sihir untuk menyebar dan mempertontonkan keterampilan sihirnya. Mereka membuat berbagai ketakjuban sekaligus ketakutan. Akibatnya jiwa dan alam bawah sadar masyarakat tergiring pada satu hal yang diharapkan penguasa, yaitu ketidakmerdekaan akal dan jiwa. Mereka sangat takut, patuh, dan tergantung pada penguasa serta para tukang sihirnya. Masyarakat Babylon tidak mempunyai pilihan. Alam bawah sadar mereka dipasung mengikuti settingan untuk mendedikasikan dirinya dan mengikuti setiap arahan serta kehendak tukang sihir. Para pembawa kebenaran resah. Masyarakat menjadi sulit dibawa ke nalar berpikir logis. Setiap ajakan kebaikan selalu berujung pada pengandaian sebuah kemudaratan. Mereka mengabaikan para penyeru kebaikan dari kalangan nabi-nabi mereka. Mereka lebih patuh dan takut pada raja serta para tukang sihirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang mengetahui keadaan hambanya sangat paham bahwa apa yang terjadi adalah di luar nalar dan kemampuan para pembawa kebenaran, para nabi-nabi Allah. Kemudian Allah pun membantu mereka dengan menugaskan dua malaikat yang diturunkan ke bumi untuk menyelesaikan semuanya. Kedua malaikat tersebut bernama Harut dan Marut. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Setelah berada di bumi, malaikat Harut Marut mulai menemui masyarakat yang disadarkan. Keduanya terlebih dahulu menyampaikan bahwa pihak bumi yang berhak diimani adalah kenabian. Adapun praktek sihir harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan maksud Allah dan kodrat manusia. Malaikat Harut Marut menegaskan bahwa semua yang terjadi dalam diri seseorang dan apa yang terjadi di bumi adalah atas izin Allah semata. Takkan pernah datang kemudaratan kepada seseorang apabila Allah tidak mengizinkannya. Jangan kalian ragu atas kuasa Allah. Tak ada ketakutan dan ketaatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat Babilonia tidak serta-merta percaya sampai akhirnya malaikat Harut Marut pun menunjukkan dan mengajarkan kepada mereka bagaimana cara kerja sihir dan apa bedanya sihir dengan mukjizat. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Yang artinya, mereka berdua tidaklah mengajarkan sihir kepada seseorang kecuali berkata, ini adalah fitnah, janganlah engkau kufur. Jadi Harut Marut mengajarkan sihir justru untuk membuktikan kesesatan ilmu sihir. Dan ia pun meminta apa yang diajarkan ini agar jangan disalahgunakan. Sampai akhirnya terbukalah kembali jiwa dan alam bawah sadar masyarakat Babylon. Hilang dan mereduplah pamor para ahli sihir. Masyarakat kembali dalam kehidupan normalnya tanpa ada ketakutan dan keresahan. Setelah merasa tugasnya sudah selesai, kembalilah Harut dan Marut ke langit. Namun sayang, sepeninggalnya malaikat Harut Marut, ada di antara masyarakat Babylon yang menyalahgunakan ilmu sihir yang diajarkan olehnya. Demikianlah sekelumit kisah
malaikat Harut dan Marut yang Allah turunkan, yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.